menjadi psikolog itu tahun 2014 ya. Jadi memang menjadi psikolog itu bisa dikatakan cita-cita, tapi ternyata aku tidak terlalu banyak mengetahui profesi ini tuh bagaimana cara bekerjanya gitu. Jadi di tahun 2012 itu ambil magister profesi, 2014 itu lulus. Nah setelah lulus itu ya mencoba untuk menambah pengalaman jam terbang di P2 TP2 Kota Depok. Terus pernah juga terima klien yang aku sendiri tuh kayak ngerasa ini berlebihan banget nih minta fee-nya gitu ke klien itu dengan jam terbang atau ya dengan jam terbang yang sangat minim ya waktu itu ya. Ngerasa kemahalan. Jadi kalau kerja sendiri itu ya ngasal gitu lah. Untuk bisa gitu ngasal. Ngasalnya gimana maksudnya? Ngasal tuh menentukannya tuh nggak pakai survei, nggak pakai riset. Gitu. Masalah harga. Kalau ya. masalah ilmu kan nggak kan? Oh kalau ilmu ya nggak ngasal tuh ya, belajar dengan serius. Cuma maksudnya untuk bisa memberikan pelayanan itu nggak cuma masalah ilmu ternyata gitu loh. Paham nggak sih? Paham. Karena ada harus manajemen, harus ada publikasi. Maksudnya aku mempublikasikan diri, lalu ada orang yang bisa nangkep, oh aku tuh profesinya psikolog gitu. Paham nggak sih? Paham. Nah itu tuh yang nggak dipelajari di bangku kuliah. Bagaimana kemudian memanajemen fee-nya, bagaimana cara mencari kliennya gitu tuh nggak dipelajari. Yang dipelajari itu tuh hanya bagaimana cara melayani, itu pun teoretis ya. Walaupun ada praktek sampai 10 klien itu, tapi menurut aku sih kalau dibandingkan aku yang sekarang ya mentah banget lah lulus dari perkuliahan itu, meskipun dengan alma mater UI ya gitu. Tadi kamu bilang harganya kemahalan tuh, salah kasih harga. Maksudnya gini, harga itu patokanmu apa sih? Kamu bisa menafsirkan itu mahal nih, murah nih gitu. Penafsiranmu gimana? Bagaimana kamu bisa mendefinisikan nih harga mahal nih, harga murah gitu? Satu, ya waktu itu memang di Depok. Depok itu sebetulnya kan kota besar ya. Satu di Depok. Kedua, aku merasa tidak optimal untuk memberikan pelayanan ke klien yang itu. Karena klien yang itu tuh sekeluarga besar, bawa satu anak mereka gitulah ya. Terus aku kayak masih gagap juga mau melayani dengan seperti apa. Dulu kan waktu kuliah kan dapat supervisi. Kalau ini kan harus dilayanin sendiri kan. Terus ditambah yang membuat aku semakin besar merasa oh kayaknya nih kemahalan deh gitu ya. Itu ketika mereka nggak datang lagi gitu. Aku menawarkan layanan lagi, tapi mereka tuh nggak datang lagi gitu. Itu tuh kayak ya Allah gitu. Kamu nggak datang lagi itu karena aku ngerasa bukan karena mereka masalahnya udah selesai atau mereka enggak. Aku ngerasanya mereka tuh kayak ini nggak profesional gitu. Orang ini tuh belum profesional gitu mungkin ya. Aku merasanya gitu ya, dengan sensitivitas personal aku orang yang memang sensitif. Tapi aku menangkap kayaknya sih memang salah waktu itu. Untuk menentukan harganya itu sebenarnya kan karena aku dari Bekasi ke Depok, bawa alat tes, aku harus pinjem alat tesnya, terus abis kayak gitu aku harus interpretasi alat tesnya, terus aku harus mengadakan konseling dengan keluarga dan juga individu itu ya yang bermasalah. Tapi ya lagi-lagi aku ngerasa jam terbangnya juga baru sedikit, baru 10 kasus yang aku selesaikan, kan hitungannya begitu. Itu yang di Depok ya atau di Bandung? Di Depok. Bukannya di Kerawang ya? Kalau di Kerawang, kan waktu di Kerawang kan aku ada teman diskusi gitu. Aku kan ada dirimu untuk jadi teman diskusi. Aku juga sudah menakar. Aku waktu di Kerawang itu sudah lebih banyak jam terbangnya untuk masalah konseling. Iya kan, bener kan? Dan ada teman diskusi gitu loh. Aku menakar dirinya tuh nggak dengan, aku punya alma mater UI, aku tuh psikolog, nggak gitu. Tapi memang waktu di Kerawang dengan membuka hutan, aku sih ngerasa banyak kebanting juga. Serius ya, banyak kebanting. Kebantingnya apa aja nih kira-kira? Kayak contoh aja 1-2 gitu kira-kira apa aja? Satu, emang ilmu psikologi berguna untuk masyarakat Karawang saat itu loh ya. Bukan dengan masyarakat Karawang yang seperti sekarang.
Tahun berapa waktu itu? 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu tuh. Tahun berapa tuh? Sekarang kan 2025 ya. Sekarang 2024. 2024. Jangan korupsi Anda, Bapak. 2016 ya. 2016 ya kan? Waktu mencoba pertama kali DIPA itu kan 2016. Iya. Menurutku itu masih datang ke sini aja posisinya ada orang di atas security pengen melahirkan. Iya. Dikira kita praktik bidan, ternyata praktik layanan psikologi. Itu baru di fundamentalnya ya, belum masalah nanti apa sih ilmu psikologi yang penting. Iya gitu. Tapi aku nggak tahu sih, karena memang waktu itu kan juga hanya mereview berdua ya, aku dan dirimu kan. Tapi ya alhamdulillah, kadang rasanya tuh kalau lagi flashback gitu, mereka yang mendapatkan aku yang pertama kali dengan jam terbang yang sedikit itu tuh merasa ada fungsinya nggak sih datang ke aku gitu loh. Tapi ada juga klien-klien lama yang akhirnya balik lagi gitu, Bu aku dulu pernah kesini gitu, tapi mereka datang lagi merasa mungkin ada fungsinya kali ya, bicara denganku, konseling denganku gitu. Klien terlama berarti yang datang lagi itu kapan? itu maksudnya klien berapa tahun yang lalu gitu? Aku punya klien yang usia kebersamaan denganku tuh 7 tahun ada. 7 tahun? 7 tahun ada. Kamu lihat ada progresnya seperti apa gitu? Ada, minimal sekali dia kan mengenal dirinya ya. Dia tahu bukan dia tahu, tapi dia kayak memahami aku adalah teman berdiskusinya gitu. Kalau dia menemukan sesuatu di dirinya, dia memilih datang ke aku gitu, untuk kemudian mencari tahu apa yang dia temukan ini tuh benar atau enggak, untuk menjadi manusia yang berfungsi secara produktif gitu, berfungsi secara benar tuh ya dia memilih aku menjadi teman mengobrolnya lah gitu ya. Aku mau bilang konseling juga kan udah 7 tahun gitu kan. Kalau dikatakan harus ada terminasi misalnya ya, mungkin kan kalau dalam praktek psikologi itu harus ada terminasi katanya gitu. Orang ini kayaknya belum sampai sekarang tuh tidak pernah terucap kata terminasi di antara hubunganku dan dia gitu. Dan dia masih menganggap aku orang profesional yang kalau dia menemukan sebuah gejala, dia sudah memahami psikologi ya, dia menemukan gejala psikologi, dia akan datang ke aku gitu. 7 tahun itu bisa tak tafsirkan gini gak sih? Dia tergantung sama kamu gitu. Jadi ketergantungan gitu. Kamu menggunakan itu sebagai metode ketergantungan, bisa nggak menafsirkan seperti itu? Tergantung sih enggak sih. Dia kayak gimana ya? Tergantung tuh gimana ya? Aku pernah punya klien tergantung. Tergantung itu kamu jadiin harapan gitu. Enggak sih. Enggak ya? Aku sih enggak, karena aku cukup sensitif ya. Aku tahu orang-orang yang bergantung dan orang-orang yang enggak gitu. Sensitifmu itu karena pengalaman atau karena memang kamu punya feel apa istilahnya ya? Kalau sensitif gitu. Sensitif masalah apa? Kalau aku pribadi emang orangnya cukup sensitif. bukan cukup ya, emang sensitif. Cuma maksud aku bisa membedakan mana yang dia bergantung padaku, mana yang dia menjadikanku tuh tempat diskusi, tempat bicara gitu. Aku nggak merasa, jadi gini, dia tidak menggunakanku untuk mengambil keputusannya. Dia menjadikanku bukan sumber ya, tempat diskusi aja. Jadi definisi bergantung itu adalah ketika dia menjadikanmu sebagai sumber utama pengambilan keputusan hidupnya gitu ya. Tapi ketika menjadikanmu sebagai teman untuk berbagi atau menimbang permasalahannya dia, mengambil perspektif gitu, mungkin itu bukan definisi untuk bergantung kan gitu ya. Ketika dia bisa memutuskan, tanya kamu gitu. Iya, kan apa-apa tanya aku gitu. Itu. Terus kalau misalnya nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada aku, nah itu namanya dependen, bergantung ya. Tapi kalau ini enggak, dia aku temani dari mulai dia datang itu dari kondisi tidak bisa produktif sama sekali. Jadi pasangan dia berada dalam hubungan toksik, terus dia nggak bisa ngapa-ngapain dengan itu, dia nggak punya uang gitu ya. Sampai dia menemukan kondisi bipolar di dalam dirinya, sampai dia menemukan ada gangguan lainnya lagi itu,
dia akhirnya punya pekerjaan yang pas dengan kondisi bipolarnya itu, sampai pendapatannya mungkin sekarang bisa berapa puluh kali lipat dari pendapatanku gitu. Sampai segitunya ya. Berkembangnya sejauh itu. Luar biasa ya. Dia cuma menemani ngobrol aja sih, kan keputusannya tetap ada di dia mau menjalani hidup seperti apa. Jadi dia begitu pun sebetulnya aku nggak bisa klaim itu karena aku gitu, karena dia sendiri. Cuma aku adalah bagian dimana dia bisa akhirnya punya keputusan efektif gitu loh untuk dirinya. Oke, itu berarti klien terlama nih. Kalau klien terkesan tuh bisa berkesan aneh, bisa berkesan ini orang kasusnya sangat berat kah, atau kasusnya unik gitu. Ya sebetulnya orang yang tadi juga kasusnya unik sih. Kasus unik tuh banyak, Pak. Kasus unik tuh banyak. Masya Allah ya, memang nggak tahu juga sih. Aku mungkin harus bersyukur ya. Aku pernah dapat orang 18 tahun skizofrenia dengan halusinasi itu membunuh perempuan-perempuan yang dia temui gitu. Membunuh? Iya, memperkosa dan membunuh. Ini sampai masuk penjara nggak ya? Bukan cuma halusinasi. Bukan cuma ya. Sorry, bukan cuma halusinasi. Maksudnya itu halusinasi. Bukan dalam bentuk perilaku real. Enggak sampai. Kalau yang kasus-kasus pembunuhan mah ada di ya klien-klien Polres ya. Tempat yang buat pengabdian masyarakat. Tapi kalau klien praktek yang datang ke DIPA itu ya macam-macam. Iya, dari yang tadi 18 tahun itu, dia tuh uniknya gini. Kan kalau skizofrenia itu tidak mengganggu kecerdasan ya. Jadi dia tetap cerdas. Dia membaca jurnal-jurnal, dia menemukan bahwa secara scientific CBT itu bisa untuk terapi orang-orang skizofrenia. Dia ngeriset ya? Dia ngeriset. Dia sampai tahu nih metodenya apa. Bahkan kalau ke dokter, dia itu sampai minta obat tertentu karena dia ngeriset. Dengan gram tertentu gitu. Apa nggak bikin dokternya? Kalau dengan dia ngeriset seperti itu, kamu kewalahan ngadepin dia? Dia cuma datang 2 kali sama ibunya. 3 kali berarti. Dia 2 kali, ibunya sekali. Tapi ya karena dia tuh ingin men-setting aku gitu loh. Ayo kasih aku CBT biar aku tuh nggak kayak gini lagi gitu. Tapi kan bukan itu. Skizofrenia itu kan gangguan yang harus dirawatnya tuh secara paliatif ya, keseluruhan gitu. Proses pendampingan long term. Iya, apalagi dia onsetnya muda banget ya, 18 tahun dia udah dengan halusinasi begitu. Memang sejarah hidupnya kacau balau sih. Sejarah hidupnya tuh kacau. Terus yang bipolar tuh banyak. Sampai yang terakhir itu yang DID itu, dissociative identity disorder, jadi kepribadiannya ganda tuh, unik banget. Bahkan kalau dalam jurnal-jurnal penelitian itu jarang ya, rare sekali. Nggak semua psikolog bisa dapetin kasus itu sih. Berarti menarik ya tema DID itu. Bapak, saya tapi nggak bisa ngasih tahu ke bapak orang yang gimana. Dia datang nih minggu lalu misalnya, dengan keadaan kayak cowok, suka coklat, bisa naik tebing, panjat tebing, nggak suka dandan, duduk juga begini terus selama. Jadi tuh duduknya tuh gini kayak cowok banget gitu. Nah, dalam waktu 1 minggu dia datang, rambutnya panjang, pakai bulu mata, eyelash gitu, seksi. Bapak kalau lihat juga ini Pak, kayak ini wajah sama tapi ya memang kepribadiannya beda. Sukanya keju, fobia ketinggian, terus juga handphonenya aja beda gitu. Handphone yang dia bawa sebelumnya Nokia jadinya iPhone lama kecil. Yang dia bawa iPhone terbaru tuh kemarin. Gitu. Itu unik juga tuh kasusnya. Tapi lagi-lagi sejarah hidupnya kacau balau ya. Ada pemerkosaan, bapaknya tidak. Untuk bisa seperti itu tuh dia trauma macam-macam ya berarti ya.
Iya. Jadi segala jenis gangguan mental itu memang basicnya dari traumatik ya. Iya. Mayoritas peristiwa. Iya. Saya sampai berpikir hidup saya, alhamdulillah masih mendapatkan ya, walaupun bapak dan ibu saya tidak lama mendampingi kehidupan saya, tapi mereka bisa dikatakan cukup sehat sih. Jadi, karena tiap hari itu hampir selalu ketemu orang-orang bermasalah ya, jadi hidup saya patut disyukuri. Nah terus yang lucu dari kasus yang pernah kamu tanganin apa? Lucu. Kan nggak semua tegang ya, kasus-kasus itu kan nggak semua menjadi beban yang lucu. Aku selalu sejujurnya sih selama konseling aku selalu bisa mengajak tertawa orang yang konseling denganku ya. Seberat apapun masalahnya. Iya. Cuma memang nggak tahu kenapa ya. Kalau dengan pekerjaan profesional itu emang bukan buang-buang, astagfirullah, memakan waktu. Jadi kadang nggak punya temen. Personalmu? Iya. Bukan berkaitan dengan klien kan, bukan ya, personalmu memang. Iya. Jadi kadang tuh ada temen lama gitu datang gitu ya. Aku tuh jadi curiga. Kamu mau datang mau ngambil keuntungan dariku? Kalau kayak gitu, maksudnya mau konseling gratis gitu mikirnya. Jadi kalau ke aku tolong jangan bahas masalah bertanya psikologi, teori dan sebagainya. Datang aja sebagai temen yang ya receh aja gitu, ceritain anak, ceritain apa. Jangan tanya masalah-masalah psikologis. Kalau Anda mau jadi klien, datang secara profesional aja gitu loh maksudnya. Atau jangan pakai aku nggak suka aja. Gitu ya. Itu value sebenarnya ya. Itu value atau iya. memang itu penafsiran objektifmu sebagai seorang profesional seperti apa ya? Ya pokoknya intinya gini. Aku kecewa kalau ada orang datang untuk orang dari masa lalu yang dia pengennya datang sebagai teman, tapi obrolan yang diangkat itu adalah psikologi. Iya, dan itu aku rasa mengambil bagian dari ilmu pengetahuan yang aku pelajari secara serius gitu. Kalau datang ke aku, datang receh aja. Agak aneh ya kamu ya orangnya ya. Iya, enggak. Iya. Maksudnya kamu ngatur gue itu, teman-temanmu ngatur kamu. Makanya sama aku jangan bahas psikologi dong gitu. Padahal kan kalau maksud gini, ya apa-apalah, sekali sedikit aja spoiler gitu. Iya, kalau ke tetangga aja aku nggak mau ngomongin masalah psikologi. Kalau orang gimana ya? Capek atau gimana? Iya. Nah, maksudnya definisi itu muncul. Kamu nggak mau ada orang kalau mau bahas psikologi, ya ambil jasa gitu. Kalau enggak, ya udah receh itu. Kenapa bisa sekonyong-konyong seperti itu gitu? Kan kalau nanya psikologi aku harus serius. Aku harus membongkar pengetahuan yang aku punya. Kalau berteman untuk apa serius? Berteman ya receh aja gitu. Karena itu dunia yang serius yang aku tekuni dengan memeras otak gitu ya, memeras waktu, tenaga. Jangan mengambil keuntungan dariku gitu loh. Berteman itu nggak bisa ya, tapi dengan keputusan seperti itu akhirnya aku susah dapat temen juga sih. Kalau berpasangan ambil keuntungan psikologis gak? Coba tanya pasangan saya, dia sehat nggak selama menikah dengan saya? Padahal di rumah juga ngomongnya psikologi. Ngomongnya kerja. Tapi kayak apa ya? Ya pengennya punya temen, ya udah receh aja. Karena kadang-kadang kan, nah lucunya gini, karena aku udah 10 tahun berpraktek, kadang saya tuh lupa cara untuk curhat sih. Gitu. Metode untuk menyelesaikan masalah psikologismu sendiri gimana? Nah, gimana ya? Kadang memang agak kelupaan ya. Kadang suka
ya namanya orang kan pasti punya isu sensitif juga dalam dirinya ya. Kalau misalnya capek, ya tidur, ya makan enak gitu, ya cerita sama significant other, siap peluk anak-anak gitu. Nah tapi untuk isu-isu terdalam, sejauh ini sudah merencanakan pengen ambil sesi sama psikolog, tapi belum sempat terus gitu. Tapi ada keinginan buat begitu biar bersih. Nah sejauh ini pembersihannya ya lewat self helping itu sih, kayak misalnya makan enak, terus diem gitu ya, hening gitu, atau sekedar pengen nangis ya nangis gitu, atau curhat colongan, tapi jarang banget. Bahkan kadang-kadang merasa belepotan gitu kalau lagi curhat. Karena kayak malah nggak terampil curhat. Iya sih kayaknya kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya sih ya mungkin karena cukup tahu teorinya, jadi lumayan cepet untuk bersih ya. Nggak kemudian berlarut-larut sampai akhirnya. Ada sih fase depresi itu sempat muncul, cuma nggak terjebak. Ngomong-ngomong masalah fase depresi ya terjebak ya. Kasus klien itu kan klien pulang lega ya. Klien pulang dari kamu kan lega. Kamu kan masih bawa beban dia ya. Artinya kalau kamu sehari pegang kasus berapa rata-rata? Sebetulnya kalau maunya tiga, tapi lebih sering aku ambil 2 kasus, jadi setengah harinya itu bisa ketemu sama anak-anak, menjemput anak-anak kayak gitu biasanya. Terus tapi 3 itu kadang bisa berkembang, ternyata dia pasangan, berarti kan jadi bisa 4, 6, yang paling parah itu pernah 7 orang karena sehari. Iya, 7 klien sehari. 5 kasus dengan 7 orang. Itu energimu kan tersedot ya? Berarti iya. Netralisirnya gimana itu? Tidur, makan enak, keluar. Jadi harusnya nanti bilang tuh mas suami saya kalau saya makan enak itu ya butuh untuk charging aja gitu. Dan untungnya ada duitnya ya buat makan enak. Makan enak berapa biayanya? Konseling berapa biayanya? Cukup nggak itu? Loh saya kan istri orang. Tapi ya sejauh ini, ini sih yang paling itu. Saya itu kan mencatat selama konseling itu saya mencatat. Itu meringankan otak sih, meringankan kerja otak ya. Jadi karena ingin bersikap profesional dan memang, nah ini mungkin ya, karena saya keras kepala untuk tetap bersifat profesional, konsisten untuk bersikap profesional, saya nggak memasukkan itu ke dalam batin. Jadi antara terfilter karena dia udah ditaruh di catatan, atau memang karena terlatih, jadi saya tidak membawa itu ke kehidupan saya gitu. Sehingga beberapa batasan sampai nomor telepon pun kalau bisa saya nggak dihubungi klien lewat nomor telepon. Berarti kamu klien keluar, kamu bisa lupa. Maksudnya bisa ya udah keluar masalah. Iya. Loh, kan selama di dalam bersama klien itu, klien kan selalu mendapatkan haknya ya untuk mendapatkan perhatianku. Aku kan meninggalkan duniaku untuk fokus terhadapnya. Itulah profesional menurutku gitu. Begitu klien keluar dari ruanganmu, udah selesai. Akan concern kepada hal baru lagi yang harus kamu hadapi nantinya, kan gitu ya. Entah klien baru, entah itu keluargamu kan gitu ya, anak-anakmu kan gitu ya. Itu profesional. Itu definisi profesional seperti itu ya. Ketika harus berhadapan dengan klien, ya segala hal disrupsi dari luar harus kita singkirkan, entah itu. Iya, nggak ada di otakku. Nangis gitu ya. Nggak ada di otakku. Kecuali suaranya sangat ganggu ya, itu pun hanya ya aku hubungin orang yang sedang megang anak aku tidak akan kemudian terprovokasi untuk sampai marah pun enggak, cuma cari aja orang yang kira-kira bisa pegang anakku, habis itu aku akan balik lagi. Karena ketika 1 jam klien bayar aku,
itu semua kehidupanku aku tinggalkan ya memang untuk kalian aja. Itu yang membuat aku tuh nggak bisa kalau misalnya ada temen lama terus minta konsul sama aku gitu, nggak bisa. Kalau orang konsul lewat WA gitu nggak? Aku nggak mau. Profesional itu menurutku adalah ya betul-betul ketemu langsung, aku buat dia gitu. Kalau lewat WA itu mencampur, telepon, video call, enggak. Chat gitu ya, nggak mau. Sombongnya mungkin aku di situ ya, tapi aku itu aturan resmi atau emang kamu? Enggak, aku yang kamu nemukan itu. Iya, aku yang nentuin. Oke. Aku yang nentuin. Aku agak galak sih masalah itu. Kalaupun ada orang nanya apa biayanya berapa, oh itu bukan urusanku, itu urusan manajemen di DIPA gitu. Terus mau appointment, oh itu bukan urusanku. Nanti aku akan nggak jadi profesional dengan aku mengurusi itu gitu. Memang kelihatannya makin kesini agak makin sombong ya. Agak makin sombong ya. Tapi insya Allah orang akan mendapatkan aku betul-betul aku untuk dia selama jam itu. Insya Allah aku pastikan. Gitu. Selama 10 tahun kamu praktek, perubahan kamu yang dulu 10 tahun yang lalu dan kamu yang sekarang ini, apa perbedaannya? Sekarang jauh lebih peka banget. Kadang-kadang malah kalau lagi capek ya, itu sampai jadi semua orang semua hal itu bisa aku interpretasikan gitu loh. Itu bikin capek. Kayak ada video-video dalam kepalaku gitu. Keluh sedikit aku kayak bisa langsung nanti berpola begini gitu. Kemudian ngobrol sama orang terus punya prognosa itu cepet gitu. Entah itu intuisi, entah itu apa namanya, intuisi sih kayaknya sih, intuisi. Jadi dukun kamu? Enggak, kalau dukun kayak teman saya ada sendiri sih. Kalau mau jadi dukun dia itu, saya enggak. Perlu kita ajak di sini. Iya, terus apa lagi namanya? Kalau dulu kan hasil tes waktu di UI itu pernah dites psikologis kan. Terus hasil warteknya itu hampir semuanya kutabrak dengan logika ya. Hampir semuanya kutabrak dengan logika. Semuanya yang harusnya direspon dengan emosi, perasaan itu. Jadi bisa dikatakan dulu itu mungkin sangat logik dan sangat apa namanya ya, agak sedikit minim empati gitu. Kalau sekarang kalau ke keluarga kadang saya masih butuh dibantu untuk jadi logis karena basicnya berpikir logis sebenarnya agak cepat, cuma kalau lagi capek emosional gitu loh. Kalau dulu kan nggak ada emosionalnya, empatinya minim gitu. Nah cuma kalau dulu nggak punya intuisi, belum punya kali ya karena masih muda, minim pengalaman gitu. Tapi kalau sekarang karena ya bisa dikatakan 1 dekade itu jadinya ya lumayan punya intuisi, kerja jadi lebih cepat. Kadang ngelihat orang gitu terus baru nafas, oh ya paling masalahnya ini gitu. Mahasiswa ini ada orang masuk ruang kamu nih, baru duduk nih, kamu udah bisa ya aku ya paling ini gini. Kalau nggak ini gitu, kalau nggak ini gitu. Baru cerita gini, oh ya. Dari ekspresinya, dari energi. Iya dari kalimat yang dipilih gitu. Terus iya kadang ada apa getaran gitu, semacam itulah. Agak lebih cepat kerja aja. Oh, oke. Karena intuisi itu aku jadi lebih cepat kerja untuk memahami. Kayak kemarin itu cluenya cuma anak aku nakal gitu. Terus ngobrol setengah jam sama anaknya, terus aku berani bilang, oh ya kayaknya saya nemu deh permasalahan itu. Tapi walaupun nggak di semua ya, tapi almost lah. Itu kayak teorinya penulis buku yang namanya Malcolm Gladwell juga gitu sih. Apa? Untuk mendapatkan intuisi jam terbang itu kita harus mengejar 1000 experience gitu, sehingga memunculkan intuisi itu. Intuisi dibangun dari rekam-rekam kita gitu loh. Bahkan mungkin kalau orang dengan wajah sama kan kita punya rekam orang-orang yang kita kenal dulu ya. Ini wajahnya ini wajahnya ini nih. Kok karakternya mirip ya gitu kan? Juga dulu punya nih dosen di kampus tuh mirip sama dokter gigi yang ada di Sumawal Jepara tuh.
persis gitu. Kayak gitu ya. Jadi kita kan bisa ngebaca pola gitu kan. Dari manusia kan berpola ya. Berpola. Termasuk psikologis ya. Hal-hal yang berkaitan dengan psikologi pun itu berpola. Iya, berpola. Walaupun nanti bentuk perilakunya bisa jadi berbeda-beda, tapi kalau kita mendalami gitu, bukan mendalami, nanti bisa ketemu polanya. Bisa ketemu polanya. Dan itu berulang, makanya akhirnya kamu lebih cepat kerjanya gitu. Karena ini pernah pegang kasus ini nih gitu. Ini kasusnya mirip-mirip yang aku tanganin 2 tahun yang lalu gitu kan ya. Intervensi seperti ini gitu. Iya. Walaupun begitu masih ada yang gagal. Masih ada gagal. Dalam tahun ini tuh ada satu yang gagal. Aku merasanya gagal ya. Kenapa? Karena sebetulnya mereka tidak bekerja sama denganku. Mereka hanya datang untuk kepentingan masing-masing, tapi apa yang aku berikan masukan tidak digunakan sebetulnya. Jadi aku merasa pada akhirnya jadi gagal. Jadi kasusnya tuh si anak itu ketahuan dia sebutlah homoseksual gitu. Lalu keluarganya itu mengambil seluruh fasilitas. Hukumannya adalah mengambil seluruh fasilitas, termasuk yang diberikan orang tua ke anak. Iya, termasuk jam keluar. Gitu. Enggak hanya uang saku, jam dia bisa keluar. Jadi dia betul-betul dikurung sama keluarganya gitu. Si keluarga ini kan kaya. Anak ini tadinya pegangannya tuh nggak cuma sekedar branded tas sampai Mini Cooper dia pegang gitu kan. Nah terus semua itu diambil termasuk kebebasannya untuk bisa keluar rumah. Jadi si anak itu ke aku bukan untuk mendapatkan insight atau bagaimana cara saya menjadi baik, bukan. Tapi dia datang ke aku itu agar dia keluar dari rumah. Jadi kan nggak menggunakan sesi konseling betul-betul untuk menyehatkan diri sendiri kan. Lebih ke arah ya aku pengennya bisa keluar dari rumah, caranya adalah dengan ketemu Banuram. Berarti menggunakanmu sebagai politik yang penting orang tua tahu aku sudah berobat begitu ya? Iya, hanya sampai situ saja. Sedangkan dia nggak ada kesadaran untuk ingin sembuh ya? Harus diakui nggak? Dan orang tuanya juga tipe yang tidak bisa diajak kerja sama. Jadi aku kasih gitu, Bu tolong begini. Tapi dia tuh kayak menyerahkan saja anaknya ke aku. Nah itu yang aku nggak suka juga. Bukan seperti itu. Kerja psikolog itu ya kerja sama. Aku kan cuma bisa ketemu seminggu sekali. Ya kan? Okay. Sedangkan yang ada bersama dan yang bertanggung jawab ya secara agama, spiritual, ke negara itu kan orang tuanya, bukan aku. Gitu. Jadi kira-kira apa ya? Biar nggak gagal apa nih masukan buat klien yang mau konseling sama kamu? Biar proses konseling ini pendampinganmu berjalan lancar, klien ya bekerja sama konsepnya. Konsepnya bekerja sama. Iya, aku bisa diajak bekerja sama. Dan datang ke aku itu nggak gini. Masalahnya kan kadang dia datang ke kamu nggak tahu rulesnya, psikolog itu apa sih, saya harus ngapain sih, kan gitu kan ya. Ya. Pertama kan biasanya aku akan bantu untuk dia tahu tujuannya apa. Dia jadi tahu tujuannya, harapannya dia apa. Aku selaraskan dulu apakah harapannya terlalu tinggi atau harapannya terlalu bisa dinaikkan lagi gitu. Terus cerita saja, nanti aku akan membantu untuk memperjelas betul nggak yang aku tangkap sebagai harapan dengan yang memang hatinya dia punya harapan itu gitu. Ada kemarin ya satu kasus rumah tangga itu sempat aku ngerasa gagal. Si bapaknya kan yang KDRT gitu, istrinya juga udah selingkuh sama orang luar negeri gitu. Si bapaknya datang, harapan awalnya aku mengubah istrinya, aku yang mengubah istrinya, harapan awalnya dia itu. Nah, aku kan nggak bisa. Berarti harus kamu ajak ngobrol suaminya dong. Iya, padahal untuk menyamakan persepsi bahwa pendekatannya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini. Nggak bisa saya dijadikan beban untuk dengan begitu bapak lepas tangan. Iya. Nah, yang biasanya gagal adalah yang kemudian lepas tangan, bahkan untuk dirinya sendiri.
Ada waktu itu yang agak mengesalkan ya, ini klien yang memancing kekesalan. Dia masalah keuangan membuat dia depresi. Lalu kemudian saudaranya itu mengusulkan untuk dia datang, udah ke psikolog aja gitu. Bapak ini laki-laki, mungkin usianya 40-an. Waktu itu usiaku tuh mungkin 30-an awal ya. Sebelum Covid 2020 ya. 2019. Ya 2019, berarti kan 5 tahunan yang lalu. Ya aku 30 kan, sekarang kan aku 35. Dia kayaknya ngeliat aku muda gitu. Dia ngeliat aku muda. Yang buat kesel dan pertama kali bikin ilfil adalah dia stalking Instagramku. Iya, dia stalking Instagramku. Sedangkan kalau di Instagram aku nggak branding apa-apa ya, karena udah terlalu sibuk. Isinya tuh cuma anak-anak aja. Dan dia komen, psikolog seperti apa yang foto suaminya itu nggak ada, kata dia gitu. Hanya ada foto anak-anaknya, kan itu langsung personal banget ya. Nah, aku memang suka dengan anak-anak aku, kenapa kamu mencari-cari suamiku di situ gitu. Gitu kan. Terus dengan kayak gitu tuh aku udah ngerasa kayak diserang secara personal aja gitu loh sama orang ini. Tapi dia dapat uang dari saudaranya. Dia disebutkan nominalnya 10 juta untuk dia datang ke psikolog. Tahu kan? Jadi datang ke aku tuh hanya untuk dapat uang 10 juta itu gitu. Tapi dengan begitu kamu masih merasa gagal? Kan enggak. Jadi gini. Dengan kasus orang yang menggunakanmu sebagai politik untuk dia mendapat validasi telah berobat dari keluarganya, kemudian dari perusahaan mendapatkan. Enggak, dia orang bangkrut. Tapi kan ada juga kan yang datang dari perusahaan kemudian mendapatkan rembes dari perusahaan gitu, ada juga kan? Sejauh ini yang dapetin reimburse tuh menurutku lebih bertanggung jawab sih daripada si bapak itu ya. Gitu. Mungkin aku juga agak kepancing emosi sih untuk menghadapi bapak ini. Jadi pada akhirnya tuh aku nggak nembak bapaknya, aku nembak istrinya, karena istrinya kayaknya kan terdampak tuh istrinya dengan depresinya dia yang marah-marah, dengan depresinya dia yang nyerang orang gitu ya. Istrinya tuh terdampak, padahal istrinya saat itu adalah tulang punggung keluarga karena si bapak ini tuh bangkrut gitu. Akhirnya aku mencoba untuk masuk lewat istrinya gitu, tapi hanya 2 kali pertemuan. Aku nggak tahu di belakangnya itu mereka berbicara apa gitu ya, tapi yang jelas aku merasa gagal aja dengan bapak itu. Karena dalam pertemuan terakhirnya masih gantung ya, bahasanya masih gantung ya, masih tidak melihat ada progres yang terlihat begitu ya. Iya, kayak nggak berguna aja, kayak nggak memberikan manfaat, bukan nggak berguna, kayak tidak memberikan manfaat. Bapaknya ngeselin sih dengan energi yang besar, tapi menurut saya memang orangnya egosentris. Jadi dia tidak akan mempertimbangkan selama dia memang nggak stabil begitu, dia tidak akan mempertimbangkan masukan dari orang lain sih. Kalau dipikir-pikir lagi ya. Ini terakhir ya. Yang menyenangkan dari selama 10 tahun kamu jadi psikolognya apa? Yang menyenangkan banyak. Kalau klien merasa sampai meluk gitu, bilang terima kasih, kayak mendapatkan ini toh ternyata gitu, masalahku yang ini selesai. Walaupun kan manusia tuh nggak ada ya yang siapa yang meluk? Hah? Siapa yang meluk? Ada yang meluk, bukan laki-laki dong, perempuan ada. Ya kadang kalau misalnya emang terminasinya bagus ya, mereka tuh suka minta peluk. Mbak boleh minta peluk nggak? Gitu. Di terakhir setelah terminasi dilakukan ya, gitu. Terus tadi sebelumnya terminasi itu gimana? Terminasi itu sampai saya bilang ini masalah yang ini berarti selesai ya, udah dapet problem solvingnya. Iya mbak, udah selesai. Mudah-mudahan nanti kalaupun harus datang ke sini lagi isunya berbeda gitu. Enggak 1-2 sih, banyak juga yang sampai bisa
ada statement seperti itu, ada pernyataan. Itu membuatmu senang ya? Itu senang. Sebetulnya nggak mesti sampai terminasi sih. Ada di beberapa pertemuan yang kayaknya dia, oh iya ya mbak, oh iya gitu. Itu juga bikin senang sebetulnya. Nah kalau senang biasanya setelah klien selesai, ya lega aja. Lega, nggak rungsing, masih bisa melakukan apa-apa gitu. Tapi kalau di masih pertemuan 1 kedua tuh biasanya masih agak berat ya, karena kan kalau sekarang aku prinsipnya itu pertemuan 1 kedua itu membetulkan fungsi hidup yang dasar tuh, kayak misalnya tidur, makan, gerak. Pertemuan awal. Iya. Itu. Nah, itu belum bisa memberikan kebahagiaan karena masih banyak PR. Tapi kalau udah pertemuan kedua, ketiga, udah. PR dilakukan nggak mereka? PR kan yang mudah-mudah aja. Aku nggak mau membebani mereka dengan ini sih banyak tugas. PR-nya tuh ini makan. PR dariku tuh paling cuma makan. Ya self helping sih sebetulnya. Self helping untuk mengurusi diri ya. Makan yang benar 3 kali. Itu tuh juga harus dibujuk dan dirayu ya. Kadang kalau orang dengan gangguan psikologis. Makan yang benar 3 kali sehari. Mandi, tidur. Kadang tuh mereka nggak bisa tidur. Tapi kalau tidur ini susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang tuh karena memang sesulit itu tidur gitu. Terus gerak, kena sinar matahari gitu. Jadi PR-ku tuh itu doang. Nanti paling lagi PR-nya ya butterfly hug ini. Udah itu aja. Setelah itu nggak ada PR yang gimana-gimana harus bikin jurnal apa-apa gitu. Kan nggak setiap orang cocok pakai jurnal ya. Kadang psikolog baru tuh psikolog baru tuh nyuruh pakai jurnal, nggak cocok. Gimana? Nggak semua orang suka nulis loh, nggak semua orang suka gambar itu. Jadi aku sih nggak ngasih PR yang aneh-aneh, paling makan aja. Yang penting tuh jaga sehat, makan, tidurnya bener, sama mau bergerak, jangan di dalam kamar melulu, kena sinar matahari. Udah paling 3 itu doang PR-nya. Itu aja kadang susah. Tapi menyenangkan sih, ada di profesi ini tuh menyenangkan. Terus ini satu lagi, mereka tuh suka mencari aku di web-web profesional kayak Hinsi. Bener nggak sih ini? Bahkan nyari di Google gitu. Jadi kalau aku posting yang aneh-aneh gitu ya gitu. Jadi kamu terbatas kan? Iya, dan orang bawa reputasi soalnya ya. Iya, dan orang sekarang itu nyarinya tuh emang beneran yang nyari gitu. Dia setelah pulang dari kamu atau mau ketemu kamu gitu? Dua-duanya, bisa dua-duanya. Dia maksudnya datang ke ruanganmu terus, Mbak, saya habis nyari sosmedmu nih gitu. Terus enggak sih, biasanya tuh aku tahu udah beberapa pertemuan gitu. Kayak misalnya kemarin klienku tuh, istri saya itu curhat sama dia sebutin lah satu platform gitu kan. Masa di platform itu nyuruhnya istri saya langsung cerai aja sama saya gitu. Kan harusnya nyarinya orang kayak Bu Nuran ya, yang memang di webnya itu ketika kita ketik nama ibu tuh beneran keluar gitu. Gitu dia bilang. Berarti kan dia nyari legalitasku. Nggak cuma nyari media sosial, nyari legalitasku juga. Masa disuruh-suruh langsung? Hah? Itu psikolog yang minta suruh-suruh. Nggak tahu platform psikologi, tapi aku nggak tahu dia konsul sama siapa. Kadang kan platform psikologi juga ngambil S1 ya, kan konselor boleh dari S1. Yang bahayanya itu ya, ketika advice kita itu malah justru tidak tepat sasaran dan malah justru mengobrak-abrik konstruk yang harusnya kita bangun ya. Iya, terus cara mendapatkan datanya dia itu kan nggak juga konsentrasi fokus dalam 1 jam, tapi pakai sambil masak gitu ya. Dia kan nggak tahu kan. Bisa jadi malah konselor itu dalam satu waktu dia pegang 5 laptop atau nggak tahu ya, kan dia tahu. Kan gitu, makanya online itu ya. Atau yang paling parah nih misalnya nih ya, misalnya nih, saya nih punya karyawan nih. Saya tahu nih harga konseling berapa kan gitu ya. Harga konseling berapa di platform itu. Katakanlah 1 jamnya 80.000. Saya bisa bayar EK tuh 40.000. Ada selisih dong. Saya dengan hanya register di platform itu sebagai konselor, suruh EK yang ngelayanin. Iya. Kan kita nggak tahu kan, karena nggak face to face kan gitu ya. Iya.
Nah itu yang konseling online itu tidak efektif itu. Bahkan aku tuh pernah ketemu yang dia konsulnya psikiater langsung dapet diagnosa bipolar atau bahkan skizofrenia. Skizofrenia itu kan gangguan jiwa berat ya. Langsung kasih obat terus dia teler. Bagaimana itu coba pertanyaan jawabannya? Disclaimer ya, bukan ini oknum ya. Iya oknum. Cuma maksud saya tuh konsul online itu, nah kalau yang baik adalah terus kalau misalnya memang tidak sanggup atau merasa kasus itu berat, ya doronglah untuk ketemu langsung pada profesional yang tepat gitu. Berarti kamu nggak ya, maksudnya nggak dukung layanan online? Kalau online pakai Zoom, aku masih ada Pak untuk ketemu secara online, tapi memang dipastikan bahwa orang itu sudah pernah jadi klienku. Jadi aku tuh udah tahu karakteristik orangnya. Jadi pertemuan kedua atau ketiga itu aku masih mau. Tapi kalau pertemuan pertama di mana aku tuh harus fokus betul-betul mengenal karakteristik itu, aku nggak mau online sekarang ya. Kalau dia memang mau online, jangan kasih ke aku, kasih aja ke psikolog yang memang mau online dan bisa online gitu ya. Soalnya tadi meminimalisir resiko penilaian yang salah, asesmen yang salah, pemahaman yang salah. Kalau sambil chat gimana? Aku nggak bisa. Mungkin ada psikolog lain yang bisa, tapi aku mah nggak bisa gitu. Oke, paham sih. Itu semua upayamu untuk menjaga profesionalisme ya. Iya. Artinya kita nggak bisa sambil lewat layanan klien gitu, sambil lalu kita pegang multitasking ngerjain apa, kita nggak bisa ya. Kita harus 1 jam sama psikolog ya 1 jam sama klien ya 1 jam aja gitu. Kita HP kita singkirin semua kita. Bahkan kehidupan pribadiku pun gitu ya, aku singkirin. Untuk apa? Untuk ke klien itu. Nggak ada di otakku. Misalnya dia lagi cerita apa, terus aku mikirin nanti anak aku gimana atau permasalahan dengan suamiku gimana. Nggak ada.